Ketemu lagi teman-teman, ini sama Avanza Xenia ya. Kendaraannya sejenis, cuman beda merek gitu aja. Xenia Avanza. Ini kendalanya rem blong. Jadi saat direm dia nggak bisa berhenti, ngeblong ya, ngeblong banget. Karena habis dari tanjakan rem panas. Jadi sistem pengeremannya panas. Terus akhirnya dia timbul gelembung-gelembung kayak air mendidih itu ya. Nah, dari gelembung-gelembung itu memenuhi selang atau pipa rem, akhirnya dia menjadikan ruang udara di dalam pengereman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kalau dari tanjakan atau di daerah pegunungan selalu waspada di sistem pengereman mobil Anda ya. Ini seperti ini ya, rem ini ini dari luar kelihatan penuh ya, dari luar kelihatan penuh, padahal ini minyak remnya tidak ada loh. Ada minyak remnya ya, ini ada pun sedikit, tapi jangan terkecoh, ini kotoran ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ini kotoran minyak rem. Jadi karena saking tingginya kotoran minyak rem, dia nggak akan kelihatan dari luar ya. Sekarang kita eksekusi dan kita bleeding nanti ya. Kita bongkar dulu mas remnya, kita cek juga karet-karetnya. Jadi kita lepas baut 12 mili itu yang terdapat di master rem dan servo. Kabel yang itu juga kita lepas, kabel yang menghubungkan dengan tabung minyak rem. Selanjutnya selang atau pipa rem juga kita lepas. Nah, saat kita melepas ini itu kok sulit. Nah, ini gampang ya teman-teman, nggak usah bingung, nggak usah diongkek-ongkek pakai obeng ya. Kita rem aja dari belakang, kita rem aja dari remnya ya, kita tekan remnya. Nah, kalau tidak ditekan gini dia akan keluar. Tuh, ya kan, mudah. Ini tolong hati-hati jangan kena cat ya, karena dia akan merusak cat ya, karena korosif. Kita buang minyak remnya. Nah, ini warnanya ya kan, warnanya terlalu bersih, ini baik buat kesehatan ini. Terus ini ya teman-teman ya, jadi ini kan kotoran, sudah tidak minyak rem, sudah tidak ada ya, kosong ya. Ini dari luar kelihatan ada minyak remnya, kelihatannya ada minyak remnya ya, tapi sebenarnya tidak ada minyak remnya. Nah, itu kosong dan kotor banget ya. Ini karena endapan dari minyak rem yang sudah rusak ya, karena endapan minyak rem yang sudah rusak ya. Jadi kita bongkar, kita bersihkan. Di telepon siapa ini? Ini kan udah bersih kan. Nah, minyak rem dibersihkan pakai selang, tapi tetap ada ini apa, kotoran-kotoran yang nempel. Oh, ini padahal airnya udah bersih ya, air udah bersih tapi belum bisa menghilangkan kerak-kerak yang di dalam ini ya. Ya, ini kan loh, ini kan keraknya ya, kelihatan ada minyak remnya dari luar. Ini padahal kan ini udah kosong, tidak ada minyak remnya ya. Nah, kita bersihkan lagi.
ini kerak yang paling bandel ini di dalamnya ya. Kita lepas ini pen yang kecil ini, kita lepas, kita ini dicelupkan di cairan pembersih atau pemutih ya, tuh, atau cairan AC. Nih. Jadi kita lepas pen yang ini ya kan, kita lepas pen yang ini yang mengait di sini. Ini intinya kita melepas ini ya, kita lepas ini ya. Nanti ini kita celupkan di cairan pembersih ini. Tapi kalau untuk logam jangan pernah dicelupkan ke cairan pembersih karena dia akan merusak logam itu sendiri ya. Nah, ininya kita hanya membersihkan aja pakai kain atau pakai kertas gosok atau pakai apa gitu ya. Yang penting ini jangan dicelupkan di logam ya, teman-teman ya. Ini kotoran ini kotorannya banget, banyak ya. Nah, nanti kita bersihkan pakai kain atau kuas atau apa, yang penting jangan yang tajam gitu ya. Kita bersihkan pakai kain gitu aja deh, atau pakai sabun juga nggak masalah, yang penting jangan cairan pembersih, itu nanti akan merusak master rem sendiri. Terus ini kita copot yang di dalam. Ini pennya kita lepas menggunakan tang ini ya, tang snap ring. Nah, kita tarik. Nah, ini kotorannya. Nah, kita cek dulu karet-karetnya, kalau masih bagus dipakai aja. Kita bersihkan. Ini karetnya masih bagus ya teman-teman ya, karetnya masih bagus. Ganti yang dalam. Ini kita lepas. Kita gedok-gedokkan ke, nah itu kotorannya juga keluar. Nah ini ya, kita bersihkan semua ya. Kita cek juga kalau karetnya masih bagus, kita pasang lagi. Tapi kalau sudah rusak ya harus kita ganti ya konsekuensinya. Ini masih baru, ini sudah pernah diganti, cuman karena kotor dari minyak remnya itu sendiri ya. Kita bersihkan semua. Lari kemana kau? Mati. Kalau bisa jangan kena tangan ya, nggak apa-apa sih kalau kuat atau tahan. Ban dari plastik sama karet itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau bannya dari plastik atau karet. Tapi kalau besi logam itu dia akan korosi, akan rusak lama kelamaan ya. Kita coba yang satu ini kan warnanya kan coklat-coklat gitu ya. Kita coba. Nah, dihitung aja, diocok-ocok loh, itu kan langsung putih kan loh, berbeda warnanya. Nah, cuman gini aja. Nah, kan loh berbeda warnanya ya kan loh. Sudah rubah warnanya. Ini cuman berapa detik aja, ini paling 10 detik sampai 15 detik dan langsung bersih ya. Ini disiapkan sini, nanti langsung dicuci ya. Ini karet ini juga karet tuh, karet yang dari ini tadi. Ini juga sekalian direndam biar bersih ya. Selanjutnya ini ya, di sini kita masukkan ke sini, jadi ujungnya yang
lubang ini kita tutup pakai tangan atau pakai plastik ya, biar nggak nembus ke tangan. Kita tuangkan ke dalam sini, dia juga nanti akan warnanya putih ya, bersih seperti itu ya. Kita tutup pakai tangan, ya. Kalau memang nggak kuat, nggak usah pakai ini, ditambahi plastik itu ya. Kita ini, nah ini plastik kita rapatkan ke sini, terus kita tutup, dia nggak akan nembus. Nah, kita tuangkan ke sini. Dari warna yang coklat tadi jadi putih nanti. Dia langsung putih. Kita tunggu waktu beberapa saat sambil kita kocok-kocok ya. Nah, berubah kan? Kocok-kocok, diocok-ocok airnya, diocok-ocok gitu kan. Nah, ini juga ikut bersih ujung-ujungnya. Nah, sambil kita kocok, yang dalam kita nunggu waktu sambil kita kocok. Lama kelamaan dia akan hilang kerak-kerak itu. Oh, tuh kan, putih kan. Nah, bersih ya, sudah tidak ada kerak lagi ya. Oh, bersih semua. Kita kocok terus sampai benar-benar bersih. Ya, kalau udah bersih, memang benar-benar bersih, kita tuang ke sini lagi. Untuk nanti lain kali kalau ada kotoran yang seperti ini, bisa kita bersihkan lagi. Oke, sekarang tinggal pemasangan ya. Di sini nanti kita tinggal pasang. Ini udah bersih, kita pasang. Jadi nanti si pelanggan jadi seneng atau puas gitu ya. Lanjut. Untuk proses pemasangan ya kan, kita siapkan dulu, kita basahi pakai air ya. Kita basahi pakai air. Kita juga pakai air. Nah, terus prosesnya itu, ini kan ada titik tengah itu locknya ya, kita masukkan yang pertama. Kita siapkan bautnya juga. Kita tekan pakai kunci T. Kalau ndak ada logam juga nggak masalah, atau pipa, yang penting ujungnya sini nggak tajam ya. Ini kan nggak tajam. Nah, kita tekan pelan-pelan. Nah, kita tekan sambil kita siapkan. Ini kita tekan sampai mentok. Setelah mentok, kita pasang ya, kita kencangkan sekalian. Ya, kalau kencengin standar ya, jangan sampai kenceng-kenceng banget, nanti malah dol, malah slack gitu ya. Udah, kita lepas. Selanjutnya kita pasang yang ini, yang belakang ya, pelan-pelan. Ini kebalik ya temen ya, harusnya gini, ini rata. Ini karetnya ini kan, ini karetnya, ini harus sama rata ya, ke sini itu ya. Nah, kita tekan. Kita pasang snap-ringnya sambil kita tekan ya. Kita sudah terpasang, pasang. Nah, dicoba gini dulu, barangkali kalau lepas kan dia lepas sekalian di bawah, daripada nanti di atas di mobil malah lepas, malah bahaya, bisa ngeblong ya. Kalau gini udah aman, berarti kita lanjutkan ke pemasangan ini ya.
Sebelum proses pemasangan, kita cek permukaan yang dalam sana. Jadi kita masukkan jari kita raba, kita rasakan itu ada kayak apa ya, lekukan atau benjolan-benjolan di dalam sana. Kalau itu memang sudah sangat parah, ini harus ganti satu rumah penuh ya, harus ganti satu set ini master remnya ini ya. Tapi kalau masih standar ya ada yang terluka di situ tapi masih rata, itu enggak masalah, dipakai aja, masih bisa dipakai maksudnya ya. Nah, ini ada tapi sedikit, nggak berasa, jadi kita pakai aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah terpasang, ini juga sudah terpasang, juga sudah seperti baru lagi. Jadi di saat nanti minyak rem masuk ke sini, dia akan kelihatan itu minyak rem atau kotoran ya. Kita coba lagi pakai air aja. Nah, itu kan kelihatan. Jadi permukaan itu air atau apa itu kelihatan. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini air atau kotoran, nanti dia akan kelihatan ya. Nah, ini juga kelihatan dari sini. Jadi permukaan dimana minyak rem, dimana kotoran, ini juga nanti akan tahu sendiri ya. Nah, karena sudah bersih, dari luar kelihatan minyak remnya. Oke, lanjut ke pemasangan di mobilnya. Kita paskan, kita pasang nomor 12 yang 2 biji itu. Kanan kiri ya. Jadi sebelum pemasangan selang, selang pipa rem ini, ya kan, kita isi dulu di sini. Kita isi dulu secukupnya, nggak usah penuh-penuh, secukupnya aja. Buat ngisi tabung yang ada di dalam sini. Jadi rongga udara sudah keluar, udara yang di dalam silindernya biar keluar semua. Sambil kita rem, pompa ya, sambil kita pompa dari sana, tapi pelan-pelan aja ya pompanya ya. Setelah kita pompa dari sana, ini keluar sana, lepas remnya, kita pasang ya, kita pasang ini satu persatu itu ya. Sekarang lanjut ke eksekusi. Omong nggak? Pelan-pelan. Terus mentok, lepas di abani ora angger. Yuk. Yes, lepas. Nah, jadi kan muncrat ya teman-teman ya. Kita pasang yang depan. Yang depan yang pasang. Terus dikencangkan sekalian. Ya, dikencangkan sekalian. Terus yang belakang juga rem pelan-pelan. Nah, setelah keluar minyak remnya, tahan, lepas. Ya, itu ya teman-teman ya caranya. Jadi teman-teman biar paham, biar tahu cara pemasangannya ya. Oke, itu terima kasih atas waktunya sudah menonton video kami. Salam kuku ireng.
Alright.